Saya record 2. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah berkala ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Alhamdulillah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak moderator, juga Bunda Neng Lani selaku pelopor dari kegiatan online ini, juga para peserta yang hadir. Saya buka saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama. Dan saya langsung serahkan ke Bapak moderator sebagai awalannya. Saya silakan Bapak Sulaiman Bukhari untuk mengawalinya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Os, Ibu Maulina Ismaya Dewi, selaku Sekretaris IPS Kementerian Provinsi Jawa Barat, dan juga sekaligus guru IPS di MTS swasta Umi Kulsum di Sukabumi ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyina Muhammad. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Nabi. Alhamdulillah pada sore hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020, kita mudah-mudahan lancar sampai dengan akhir kegiatan, bisa melaksanakan webinar ya, bersama narasumber yang sudah hadir. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah hadir, walaupun ada sedikit kendala, tetapi sudah terlihat ya, Bapak Dr. Marzuki Sarjana Ekonomi, Magister Agama, selaku Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Bandung. Selawat serta salam juga mudah-mudahan selalu terlibat pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada saudaranya, kepada tabiin dan insya Allah kepada kita selaku insya Allah akan mendapatkan suatu belajar. Rekan-rekan yang sudah terkoneksi, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkanlah saya akan membacakan sedikit dulu ya konsep dari kegiatan ini. Sebagaimana yang sudah di-share di beberapa grup WA, jadi pada materi kita kali ini, kita akan coba membuat sebuah mempelajari desain pembelajaran di kelas supaya tidak membosankan. Bagaimana guru harus lebih memvariasikan proses-proses pembelajaran, dan insya Allah di sini dengan model pembelajaran dengan menggunakan metode saintifik yang disampaikan nanti oleh narasumber langsung, insya Allah kita juga nanti akan tanya jawab juga ya, dan insya Allah nanti kita akan lebih bervariasi lagi, lebih apa itu istilahnya paikem, nanti narasumber akan menjelaskan. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelum dimulai izinkanlah saya membacakan dulu biodata dari penulis, ya karena mungkin belum semuanya juga mengenal biodata penulis. Ya, bukan biodata penulis ya, biodata narasumber, mohon maaf. Narasumber dalam hal ini tadi namanya sudah saya sebutkan, Dr. Marzuki, Sarjana Ekonomi, Magister Agama, yang merupakan Widya Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat Keagamaan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Marzuki. Beliau juga menulis ya beberapa buku, diantaranya salah satunya adalah
tentang metodologi dan model-model pembelajaran dan juga tentang strategi belajar mengajar bidang studi IPS. Kemudian juga beliau merupakan dosen pada STIT Nahdlatul Ulama Cianjur dan juga STIE Dharma Agung Bandung. Gelar doktor didapat dari Universitas Islam Nusantara. Uh, dan beliau juga salah satunya aktif juga di World School Development Australia Indonesia Basic and Education ya, atau WSDAIBEP ya. Itu jadi mohon maaf kalau salah Pak harus kemudian juga beliau juga selaku fasilitator USAID, ya United States Agency for International Development di Jawa Barat. Nah, ini mudah-mudahan bisa juga kita sharing tentang USAID ini ya. Karena biasanya USAID ini banyak memberikan bantuan dan hibah ya. Ya, oke, itu mungkin sekilas dari sumber. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin lebih mengenal dekat bisa biodatanya didapat dari buku yang beliau tulis. Kemudian moderator, saya perkenalkan saya sendiri Sulaiman Bukhari, Magister Pendidikan, selaku Ketua MGMP IPS Kemenag Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah hasil inisiasi daripada Pak Marzuki sendiri pada tahun 2014 teman kita mengalami kevakuman. Mudah-mudahan ke depan MPS di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bisa lebih aktif ya. Mohon doanya Pak Marzuki. Iya, mudah-mudahan. Kemudian host tadi sudah disebutkan, ya amin. Ibu Maulina Ismaya Dewi SPD ya. Kemudian ada admin daripada web ini, yaitu terima kasih yang sudah setia menunggu kita ya, para panelis yang sudah dari kemarin gladi bersih sampai dengan saat ini. Itu mungkin rekan-rekan sahabat IPS dimanapun berada yang sudah terkoneksi, alhamdulillah ada sekitar 14. Silakan sambil diisi sambil menyimak, jangan lupa presensinya diisi ya. Baik, untuk selanjutnya saya langsung mungkin ke narasumber ya, Bu Mai, langsung ke narasumber. Silakan Pak Marzuki, waktu dan kesempatan menjabarkan tentang metodologi dan model-model pembelajaran IPS. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Marzuki SMAG, dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Sulaiman Bukhari. Assalamualaikum untuk semuanya. Terima kasih Bu Maya, Bu Maulana Ismaya Dewi yang telah memfasilitasi, juga rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa terkoneksi. Ini bisa didengar Pak? Bu? Halo? Halo, bisa dengar Pak ya? Iya, bisa Bapak. Iya, oke. Bisa terkoneksi walaupun ada beberapa kendala. Inilah salah satu pembelajaran balik kita. Ternyata sehebat apapun kadang-kadang jaringan yang tidak disangka, itu kan ada hal-hal yang memang tidak bisa disangka dalam kegiatan online ini. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian, kita ini diikatkan lagi dengan silaturahim. Dan kebetulan tadi ada sedikit lama waktu, itu karena memang kebetulan saya ini lagi tugas di Kota Tasik, sudah seminggu, sehingga minta bantuan rekan dari Kemenag di sini. Ada bantuan, alhamdulillah bisa terkoneksi walaupun telat-telat. Bapak dan Ibu sekalian, merupakan kehormatan bagi saya khususnya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Kalaulah dikatakan narasumber, jauh dari narasumber, tetapi kita lebih kepada sharing aja di antara kita. Karena istilahnya bahasa Sunda itu, ilmu itu di papada urang, kata orang Sunda, bukan tina bincurang. Artinya ilmu itu merupakan informasi dari rekan, dari buku, dari sumber lainnya, dan sehingga itu tidak berhak kita mengatakan itu sebagai ilmu milik kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga dalam kegiatan ini mohon bantuan hostnya untuk menayangkan
coretan-coretan kecil. Sebenarnya coretan itu sudah tidak asing bagi Bapak Ibu, tetapi sekedar mengingatkan kembali dalam kegiatan ini di mana memang situasi kondisi yang melanda dunia saat ini yang pada berbagai aspek kehidupan. Bidang pendidikan salah satunya yang kena dampak juga. Bapak Ibu ini sudah dirumahkan, kangen dengan siswa-siswinya, karena Bapak Ibu juga merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan. Dan kejadian ini merupakan pembelajaran biasa bagi kita yang tidak pernah diduga sebelumnya dan merubah tatanan kehidupan. Yang dulu ya pembelajaran daring ini mungkin hanya dipakainya beberapa bagian saja sebagai bagian yang tak terpisahkan, tetapi sekarang seolah-olah ini menjadi bagian yang sangat. Tetapi perlu kita ingat semua Bapak Ibu sekalian bahwa pembelajaran daring ini sehebat apapun elektronik, sehebat apapun IT tidak bisa menggantikan posisi guru. Karena esensi dari pembelajaran itu bukan transfer of knowledge saja. Bukan aspek kognitif saja. Tetapi lebih kepada ada transformasi of values. Ya, ada keteladanan, ada tanaman nilai. Sehingga tidak bisa diwakili oleh Bapak Ibu sering di WA, saya tadi juga baca beberapa kali di WA, ada coretan-coretan anak kecil. Entah itu memang hasil dari tulisan siswa SD atau sanawiyah, atau hanya mainan-mainan gurauan dari yang suka bercanda, ada tulisan ulangan yang berkembang. Bahwa makhluk hidup apa hewan apa dengan cara membelah makhluk hidup apa menambah perkembangan biaknya dengan cara titik-titik. Sehingga jawaban anak itu operasi sesar, barangkali sudah membaca ya, mendengar Bapak Ibu. Kemudian ada lagi benda padat yang bisa dicairkan, diisi BPKB, apalagi sertifikat. Nah, canda-candaan itu. Nah, ini sederhana Bapak Ibu sepertinya. Tetapi ini merupakan dampak, salah satu ilustrasi didik kita, peserta didik kita belajar berdasarkan Google, YouTube, maka yang ada itu lebih kepada kognisi saja. Boleh anak itu pinter, bagaikan kamus berjalan, tetapi ada satu nilai yang nilai yang tertinggalkan. Etika tidak bisa diajarkan dalam daring. Etika lebih dicontohkan, diteladankan. Lain, komunikasi, pendidikan karakter itu tidak bisa dimediakan. Karakter dibentuk dalam sebuah pembiasaan. Maka bagaimanapun kehadiran guru itu senantiasa mewakili dan mewarnai kehidupan. Bapak Ibu sering membaca bahwa tujuan pendidikan nasional itu didukung oleh adanya standar yang 8 standar pendidikan. Yang 8 standar nasional pendidikan yang 8. Dari 8 itu di breakdown diturunkan lagi kepada adanya KIKD. Dari KIKD diturunkan lagi kepada indikator. Pencapaian indikator itu adalah tanggung jawab. Sehingga pada dasarnya ketika guru sudah menyampaikan materi pelajarannya dengan berbagai aspek pendukungnya, tidak hanya materi yang disampaikan, tapi di situ ada penanaman karakter dalam proses adanya kedisiplinan, kesamaan, kerjasama, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya. Ya. Ketika guru sudah menyampaikan, maka ketika pencapaian sebuah indikator, dan indikator itu tercapai sesuai dengan KKM yang sudah ditetapkan,
maka pada dasarnya guru tersebut sudah mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi kalaupun ada 8 standar proses inilah yang sangat dominan, yang sangat urgen, yang sangat strategis. Peran Bapak Ibu selaku guru, selaku pejuang, selaku pendidik, pengajar adalah yang menentukan keberhasilan negara ini. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, kenapa ya panitia, rekan kita, saya juga menyodorkan tentang materi ini saintifik. Kok orang lain berbicara masalah daring kaitan dengan COVID? Kenapa kan tidak misalnya pembelajaran daring? Nah, saya berpikir, saya punya asumsi dan prediksi dan husnudon bahwa derita, kalau dikatakan derita, apa yang terjadi pada saat ini akan segera berlalu. Yakin, tidak akan selamanya. Dan pada saatnya, Bapak Ibu akan kembali ke kelas satuan pendidikan masing-masing untuk berjumpa dengan siswa, dengan para siswa di sekolah atau di madrasah. Dan momen pertemuan dengan siswa inilah yang sangat dinantikan. Ada kesan, ada pengalaman bagi siswa. Oke lah, pengetahuan, pendidikan bisa diperoleh dari mana sumber-sumber yang lainnya. Tetapi pengalaman tidak bisa diperoleh melalui pendidikan formal. Siswa menerima materi dari guru dengan kasih sayang, dengan penuh perhatian. Itulah yang membengkas dan itulah yang akan menjadi pengalaman yang berharga untuk masa depannya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat tujuan pendidikan nasional. Barangkali Ibu host untuk bisa men-sharekan tentang tujuan pendidikan nasional, ya. Kita amati bersama dari tujuan pendidikan nasional, ya. Nah, baik, ya dari situ ya. Kita belajar, pada dasarnya kita belajar ini aktivitas siswa mengembangkan makna. Kuncinya adalah makna, Bapak Ibu. Belajar atau pembelajaran ini harus bermakna. Maka nanti bisa dicek juga di Undang-Undang Sisdiknas. Kata-kata pertama yang disodorkan adalah pembelajaran yang bermakna. Makna di sini sangat luas. Multiple tersiswa dan sebagainya. Di sini guru itu hanya sebagai motivator saja. Ya, fasilitator. Kalau dulu segalanya guru itu sebagai sumber. Teacher center. Segalanya bersumber pada guru. Tapi sekarang kita harus menerima kenyataan bahwa terkadang ilmu itu lebih duluan siswa daripada kita. Bapak Ibu, kita amati, kita cermati tujuan pendidikan nasional ini. Pasal 3 ini, sebentar, mundur Bu Maya, ya ini. Tujuan pendidikan nasional ini adalah, mohon kita cermati bersama, berkembangnya potensi peserta didik. Kata-katanya berkembang. Artinya tidak ada kata-kata mewujudkan, menciptakan. Karena mewujudkan, menciptakan bukan ranah guru. Bukan prerogatif guru. Menciptakan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini selalu nilai-nilai religius, nilai-nilai spiritual yang harus dikemukakan pertama kali. Kalau menurut Benjamin Bloom, bahwa ranah pendidikan itu ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotor. Maka kita cermati Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita bisa disimpulkan bahwa ini ranah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sudah masuk ranah afektif tentunya. Dan psikomotor tidak hanya dalam bentuk sikap, tetapi beriman itu harus dilaksanakan dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keimanan tersebut. Yang berikutnya berakhlak mulia. Ini juga sudah ranah afektif dan kognitif lebih dominan. Kenapa? Akhlak itu kepada sikap. Akhlak itu perbuatan psikomotorik.
sehat. Di sini juga jasmani, rohani. Ada istilah seroja, sehat, rohani, dan jasmani. Beriman. Tidak hanya dalam pengetahuan, iman itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Cakap, kreatif, mandiri. Di warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari ke-9 poin tujuan pendidikan ini, Bapak Ibu, hanya 1 atau 2 saja yang menunjukkan kognitifnya, yaitu berilmu. Ya. Yang lainnya mengarah kepada sikap dan psikomotorik. Jadi kalau dibandingkan, tujuan pendidikan nasional kita ini adalah pada bagaimana insan-insan yang dididik di sekolah, di madrasah itu nantinya, dia itu lebih kepada perilaku, sikapnya lebih baik. Ya. Suaranya hilang ya, Pak Kiki, punten. Jaringan kayaknya. Di sini hujan juga nih. Halo, Pak Kiki? Halo? Suaranya ya, Bapak. Kemungkinan kayaknya terpental ya. Ini Pak Sule. Jaringan kayaknya terpental keluar. Oh, masuk lagi. Belum masuk lagi ya. Di situ ada titik 3, ada segitiga orange ya. Video will, iya Pak Sule, bagaimana? Sepertinya terpental ya. Iya, koneksi yang kurang begitu bagus. Di sini juga sedang hujan ya. Di sana hujan nggak, Pak Sule, punten? Di Cianjur? Hujan gede banget, Kemungkinan karena hujan. hujan. Teman-teman saya juga mau masuk, katanya banyak yang japri. Ini hujan, jaringannya jadi lup-lup. Jadi mereka susah masuk. Jadi ada beberapa yang mau masuk juga ke room karena hujan. Iya, di sini pun partisipan juga kayaknya masalah juga. Partisipan juga ada beberapa yang terpental juga. Nah, tadi kan 16 ya, tinggal 12. Tadi 12 Nah, untuk udah nyambung partisipan lagi. saja. Sekarang partisipannya 5 ini kayaknya yang terpental. Tadi awal-awal pertama Pak Kiki masuk 12 ya, attendee ya. Sekitar 12-11, 11-12. Pak Idat di sana hujan kah? Pak Idat? Hujan. Sama ya berarti ya. Pak Sule hujan? Kemungkinan karena hujan ini, jadi hilang. Sama. Iya. Tapi minimal sudah tersampaikan beberapa ini ya. Tadi saya awal-awal lupa ya PPT, untung Pak Kiki langsung mengingatkan undang-undangnya Bu Maya, astagfirullah. Ya, tapi tadi sudah pintas. Mudah-mudahan masuk lagi Pak Kikinya. Ini hilang juga dari list ya. Untuk Bapak Ibu bisa diisi dulu presensinya bagi yang belum. Nanti untuk berikutnya kita akan spesial yang hadir hari ini pastinya akan dikabari kembali. Kemungkinan lanjutan atau nanti ada tambahan pemateri 2. Jadi kita mungkin disusul ada tambahan pematerinya ya Pak Sule ya. Iya, betul. Tambah. Bunda Molina? Ya. Tadi sudah sempat apakah masuk sertifikat? Kenapa? Oh, sertifikat untuk yang ini nanti akan dimusyawarahkan dulu ya. Tapi kan terdata sudah di presensi sudah terdata. Jika memang nanti ada, kita akan membagikannya lewat email. Karena kan pasti nanti masuk ke saya email presensinya. Ya. Diusahakan ada untuk penghargaan bahwa Bapak Ibu ini telah hadir di acara launching kita. Iya. Terima kasih Bunda Neng Lani. Ini kebetulan mental Bunda. Jadi tadi sudah sempat kita mempresentkan Pak Kiki. Kurang lebih 20 menit ada ya. Tapi ya ini sepertinya jaringan. Karena teman-teman saya yang di MGMP Sukabumi pun bilang karena memang hujan di sini ya geluduk lumayan besar.
jaringannya emang agak ini sebentar. Ya, halo? Ya? Sudah ada jawaban dari Pak Kiki, Bu Mai? Bu Maya? Mau masuk lagi ke dalam ini bikinnya, tapi belum ada ini di attendee ya. Belum muncul. Jadi terlempar keluar, Pak, jadinya. Pas jatuh, Dek. Pas jatuh, sayang. Untuk link coba Pak Sule diklik bisa dibuka kan ya? Tadi saya sih buka bisa. Pak Idat sudah mencoba yang klik link PPT. Bisa kan ya? Kalau saya sih bisa. Tadi ada peserta yang bilang belum bisa. Kalau untuk presensi otomatis nanti ada di email saya. Kalau yang sudah mengisi. Berarti nanti sertifikat itu akan diberikan melalui email. Jadi sertifikatnya virtual juga ya Bapak Ibu. Dia belum masuk lagi, kayaknya terpental ya. Atau kemungkinan lowbat bisa jadi, terus bisa jadi mati listrik tiba-tiba gitu ya laptopnya kemungkinan seperti itu. Jadi kadang kita kalau mau webex nih saya juga udah lowbat nih kayaknya harus persiap di charge. Jadi kadang tiba-tiba mati lowbat dan kita terpental deh. Bapak jangan mainan lampu. Jangan mainan lampu, Bunda, dipastikan saja apakah Pak Kiki akan masuk kembali atau tidak. Iya. Tidak, Bapak Ibu mohon mengisi presensinya. Mudah-mudahan ini nanti jadi sertifikat untuk Bapak Ibu. Dan mungkin tunggu di kesempatan kedua nanti. Iya, sepertinya itu saja ya solusinya ya Bunda ya. Karena kita selesai jam 13 ya. Mungkin ada pun kalau ada sesi tanya jawab kemungkinan itu bapaknya kan di ini, maksudnya sedang bermasalah keluar jaringan.
Tadi Pak Idat ada tanda segitiga, sempat ada tanda segitiga kuning ya, itu ngeklik apa ya Pak Idat ya? Kemungkinan tadi juga keklik. Nggak tahu apa ya. Iya, kemungkinan jangan-jangan Pak Kiki mengklik itu. Sudah Pak, sudah mau masuk lagi atau bagaimana jadi? Iya. Enggak, kalau misalkan memang itu nanti bersambung aja gitu di pertemuan berikutnya, nanti ada 2 narasumber dan Bapak menyambung bagaimana? Tapi kita coba dulu. Belum sih, belum tahu jadwalnya, tapi nanti mungkin seperti itu aja ya Pak ya. Baik, untuk pembicaraan dengan Pak Kiki atas masukan dari Bunda Neng Lani, di sini tadi saya sudah konfirmasi karena jaringannya sulit, khawatir seperti yang tadi awal ya, Pak Sule, moderator, karena kekhawatiran tidak masuknya akan lama lagi, jadi nanti session ini bersambung. Bila nanti ada pertemuan MGMP kedua dan berikutnya kita akan menampilkan 2 narasumber, di mana untuk Pak Kiki ini lanjutannya sebagai tanya jawab aja ya untuk berikutnya. Itu hasil pembicaraan saya dengan Pak Kiki sudah diizinkan, ya sebaiknya seperti itu karena khawatir nanti 1 jam atau takutnya lebih dari 1 jam untuk memasukkan laginya gitu, Pak Sule. Saya kembalikan ke moderator coba. Iya. Oke, kalau memang betul demikian, sudah ada jawaban dari Bapak narasumber, artinya beliau sudah kecil sekali kemungkinan bisa on kembali, bisa masuk kembali ke room, sehingga demikian pertemuan pertama kita kali ini hanya beberapa slide saja yang bisa dijelaskan. Tetapi untuk file sudah bisa di-download, mungkin yang sudah di-share sama Bu Maya selaku host pada kesempatan kali ini. Jadi bisa dilihat linknya di samping sebelah kanan di kolom chat di situ. Bisa diklik, ya mudah-mudahan koneksi tidak ada masalah. Dan selanjutnya mungkin rekan-rekan bisa mempelajari terlebih dahulu. Kemudian jika ada beberapa pertanyaan disiapkan untuk sesi berikutnya atau pertemuan berikutnya, kita langsung ke sesi tanya jawab. Ya mudah-mudahan secepatnya kita ya host dan juga moderator juga panelis lainnya akan segera menjadwal ulang untuk pertemuan kita yang kedua langsung ke sesi tanya jawab. Dan jangan lupa juga kepada rekan-rekan semua yang sudah terkoneksi supaya mengklik juga absensi ya. Alhamdulillah ternyata dari panelis dari kepanitiaan mudah-mudahan nanti ada bukti semacam sertifikat ya, untuk launching daripada MPP IPS ini, dan mudah-mudahan kita pada pertemuan kedua bisa lebih baik ya Bu Maya, untuk jaringannya, untuk segala Ya, sesuatunya ya mudah-mudahan lebih lancar lah gitu, tidak ngaret sampai dengan 45 menit tadi. Ya mohon maaf sekali lagi kepada rekan-rekan yang sangat setia tentunya di room, dan insya Allah
karena ini launching, jadi kita belajar banyak dari pertemuan pertama dan mudah-mudahan di pertemuan kedua kita bisa lebih baik. Demikian mungkin Abu Mai selaku host dan Bu Neng Lani juga selaku admin web, kemudian Pak Idan juga selaku panelis kita berikutnya nanti, yang mudah-mudahan panelis-panelis yang lain juga bisa ikut gabung juga ke kita. Dan pada pertemuan kedua, insya Allah kita akan mendatangkan narasumber bidang studi IPS yang lain juga ya, Maya, mudah-mudahan lancar. Insya Allah. Kendala. Ya, demikian mungkin saya selaku moderator, terima kasih atas segala macam atensi dan juga perhatiannya, dan mohon maaf. Akhir kalam dari saya selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke saya ke host. Bapak moderator tolong dibantu untuk presensi di copy lagi ke bawah ya Pak ya. Mungkin yang belum baru masuk tidak bisa men-scroll ke atas. Tolong dibantu untuk mengcopy link PPT sama link absen presensinya Pak Sule ya. Baiklah, saya sebagai host di sini sebelum menutup semuanya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak narasumber yang dengan gigih masuk ke dalam jaringan yang memang sedang tidak bersahabat. Adapun teman-teman MGMP di Sukabumi juga terkendala jaringan. Di sini hujan lumayan lebat ya di daerah saya. Ada guluduknya juga ini. Dan untuk berikutnya, insya Allah sertifikat akan di-share bagi yang mengisi presensi, karena nanti di presensi kalau sudah diisi pasti ke email saya. Lalu untuk PPT insya Allah sudah bisa dibuka. Kalaupun tidak bisa, tolong dicek kembali, karena di sini saya sudah mencoba bisa dibuka. Untuk selanjutnya, semoga MGMP IPS berbagi kedua nanti akan kita selipkan 2 narasumber berarti. Jadi untuk narasumber yang MGMP IPS berbagi kedua dan lanjutan dari Bapak Kiki untuk selanjutnya, karena kita tadi baru sekedar penjelasan ya. Mungkin itu dari host sebagai penutup. Demikian ya Pak. Bunda Neng Lani, ada yang mau disampaikan mungkin? Halo? Bunda Neng Lani, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Sepertinya tidak ada suara lagi ya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Bagi yang belum, mungkin sudah di-share kembali ya Pak Sule? Oke. Sudah. Sudah di-share kembali. Oke. Bunda Neng Lani mau ada sepatah dua patah lagi untuk penutup? Ya Bunda, enggak, sudah saja. Mungkin Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Apabila ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan ya Bu Maulina. Iya, saya juga mohon maaf, punten lupa ya. Mohon maaf ini. Kan ini baru pertama, Bapak Ibu jangan bosan, nanti lagi kita pasti akan buka sesi sesi berikutnya, episode berikutnya ini awal bukan akhir. Jadi, Bapak Ibu tetaplah nantikan kabar-kabar ya tentang GMP IPS berbagi ini. Begitu mungkin Bu Maulina ya. Terima kasih Bu Iya Ibu. Ya, terima kasih sekali Ibu Neng Nani, juga Bapak moderator Bapak Sulaiman. Di sini juga ada peserta Bapak Idat selaku Diklat IPS ya pada saat kita diklat. Terima kasih kunjungannya. Juga Bapak Ibu yang sudah hadir di acara MGMP IPS berbagi satu ini. Kita bertemu ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan kata dan kehilafan kami sehingga tidak sempurna. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini. Kenapa Bun? Ada dari Bali, ada dari Jatim juga. Wow, mantul ya, alhamdulillah. Nanti kita juga nyolek MGMP Bali juga nih ya. Saling berbagi share nanti. Untuk berikutnya kerjasama nih Bun kayaknya.
Jadi nasional. Jadi MGMP Di- Kemenak nasional jadinya ya. Jangan lupa stop record, lalu di end meeting ya. Oke, recordnya saya end dulu ya, stop dulu ya. Bismillah. Oke.